Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Tunanetra Story. Di part kali ini aku akan bercerita tentang kisah 22 tahun aku bersahabat dengan Low Vision gitu. Dan aku rencananya mau bagi dalam 3 part ya guys. Part pertama cerita waktu masih masa-masa kecil, masih masa kanak-kanak. Yang kedua masa remaja, dan yang ketiga masa dewasa ya guys. Ini di part pertama dulu ya. Aku itu dari sejak lahir memang udah terdeteksi low vision gitu, dan sekitar umur 1 tahun lah sekitar itu dibawa ke salah satu rumah sakit karena dokter anak yang waktu itu mama papaku pakai itu curiga karena mataku tuh kurang fokus gitu, katanya gitu. Terus kayak ada goyang-goyang gitu, katanya gitu. Terus akhirnya dirujuklah ke rumah sakit di Jakarta, dan akhirnya setelah aku dilakukan cek and recheck di sana, dokternya menyarankan untuk ya ini low vision, tidak bisa diobati dengan metode apapun waktu itu, dan disarankan juga buat sekolah di sekolah luar biasa gitu. Waktu itu dikasih saran seperti itu sih. Terus seiring berjalannya waktu, aku kanak-kanak waktu usia balita ya, itu udah mulai dimasukin ke sekolah TK kan ya, taman kanak-kanak gitu. Dan mama papaku mencoba opsi untuk memasukkan aku ke sekolah reguler. Jadi dikesampingkan dulu lah kata dokter yang tadi yang harus mewajibkan aku harus masuk ke sekolah luar biasa. Sebelum ini aku pernah ngebahas juga tema tentang sekolah luar biasa atau sekolah reguler ya. Kalau kalian yang belum pernah nonton, silahkan dicek gitu, dan siapa tahu punya knowledge baru gitu tentang dunia ketunanetraan. Terus singkat kata, waktu di masa kanak-kanak itu aku masuk di TK reguler ya, TK umum, jadi bukan TK disabilitas gitu. Jadi aku dari kecil banget itu udah mulai berkompetisi dengan orang-orang normal nih guys. Jadi aku nggak pernah ngerasain rasanya berkompetisi dengan sesama disabilitas itu seperti apa, karena memang dari kecil itu aku udah basically udah dimasukin di sekolah reguler gitu. Dan di sana asik banget karena ya waktu itu waktu masih kanak-kanak ya, mungkin lebih banyak bermain gitu, mainan. Waktu itu aku juga meskipun pandangan aku terbatas ya, waktu itu aku juga main perosotan nih, main ayunan, terus nyobain main yang panjat-panjat yang tinggi-tinggi gitu. Waduh, kalau mamaku tahu pasti bakalan diomelin dan bisa-bisa, karena mamaku tuh tipenya overprotective banget ya guys, takut anaknya kenapa-napa gitu. Terus akhirnya ya aku kan diantar sama ada ya asisten rumah tangga gitu. Jadi mamaku nggak tahu tuh kalau aku sampai pernah juga aku jatuh dari ayunan kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitulah. Karena aku kan nggak kelihatan ya, kalau low vision kan ada jarak pandangnya. Jadi kalau low vision itu waktu itu aku jarak pandang bacanya, biasanya normalnya kan orang kan 30 cm ya kalau baca buku atau baca paper or something like that lah gitu. Tuh biasanya 30 cm, tapi kalau aku tuh cuma 5 cm. Jadi benar-benar aku deketin kertasnya itu, papernya atau bukunya itu aku deketin ke mata gini loh guys. Jadi aku, bagi kalian yang tunanetra juga, jadi aku tempelin di hidung gitu, karena saking deketnya jarak penglihatan aku. Dan jarak jauh pun biasanya orang lain sekitar 6 meter kan ya, masih bisa kelihatan dengan jelas. Kalau aku tuh enggak, jadi aku cuma 30 cm. Kalau aku mau lihat ke papan tulis, aku harus maju, bener-bener maju di depan banget gitu, terus ngebaca tulisan yang di papan tulis. Dan itu kan nggak mungkin ya guys, karena kan namanya di TK pasti banyak teman-teman juga yang liatin papan tulis gitu. Meskipun aku duduknya udah basically udah di depan sendiri loh, itu tetap nggak ngebantu sama sekali. Jadi aku memanfaatkan banget telingaku ini untuk mendengarkan
ceramah dari guru-guru aku, sampai kuliah pun juga kayak gitu. Jadi aku bener-bener ini nggak bisa lihat papan tulis gitu. Terus yang tadinya mama papaku sebagai tempat uji coba nih, sekolah reguler itu, tapi setelah dilihat anaknya kok berhasil ya kayaknya, maksudnya bisa bergaul sama teman-teman yang lain, terus bisa ngikutin pelajarannya juga, nggak ketinggalan atau bahkan nggak ranking paling bawah ya gitu. Jadi aku tetap masih bisa ngikutin. Jadi mama papaku termindset, oh ini anakku ini memang bisa dimasukin ke sekolah reguler gitu. Jadi buat kalian yang punya anggota keluarga low vision atau tunanetra lainnya, jangan terlalu dipush, jangan terlalu dipaksa buat masukin ke sekolah reguler. Karena dengar cerita aku ini, setiap orang itu punya frekuensi masing-masing, maksudnya kemahiran masing-masing gitu. Jadi disesuaikan aja sama kapabilitas anaknya gitu. Jadi jangan terlalu dipaksa, ayo kamu tuh tunanetra kamu harus ke sekolah inklusif atau kamu harus ke sekolah reguler, jangan kayak gitu ya guys. Jadi ikutin aja alurnya, karena kalau terlalu dipaksa nanti malah jadinya stres berat dan nggak kuat gitu. Takutnya nanti ngefek ke psikisnya, karena di masa-masa TK apalagi ya, waktu masa anak-anak tuh, namanya anak kan pasti ceplos-ceplos gitu ya kalau ngomong. Dan waktu itu tuh mataku tuh muter-muter gitu loh, juling gitu, strabismus. Pernah juga aku ceritakan ya kalau mataku strabismus gitu. Jadi teman-teman tuh pada ngebully, selalu ngebully aku si buta, si juling kayak gitu-gitu deh. Pokoknya ya bener-bener selain aku ngerasain gimana rasanya berkompetisi, bisa main bareng, aku juga ngerasain mereka ngebully aku gitu. Ya sakit sih waktu itu, tapi mungkin karena setiap harinya aku ditempa dengan hal-hal seperti itu, jadi ya udah nganggepnya ya udahlah biasa aja gitu, nganggepnya kayak bercandaan gitu. Tapi jujur aku sakit hati sih waktu itu. Dan terus TK aku alhamdulillah lulus 2 tahun ya, waktu itu programnya 2 tahun. Terus aku pindah lagi nih ke sekolah SD kan, naik tingkat ke tingkat SD. Waktu itu mama papaku ini nih selalu, jadi setiap awal pertama kali kita masuk itu melakukan pendekatan gitu loh ke guru, ke dosen, atau ke kepala sekolah, ya pokoknya pihak-pihak yang terkait lah gitu. Kayak cerita aku yang di vlog-vlog sebelumnya kan juga kayak gitu ya guys gitu. Dan waktu di SD itu aku biasa aja tetap bergaul sama teman-teman. Bahkan aku tuh pernah manjat pohon Kamboja gitu guys. Jadi aku pernah manjat pohon Kamboja, padahal aku nggak kelihatan itu, kalau udah lihat bawah tuh rasanya datar gitu aja, padahal kan ngeri ya gitu kalau untuk permainan panjat memanjat itu termasuk permainan yang mengerikan gitu menurut aku. Terus metikin bunga kayak gitu. Terus masa-masa SD tuh ngapain lagi ya? Ini ngebolang sama adik-adik aku, sama sepupu-sepupu aku, ngebolang gitu. Jadi suka main ke sungai, suka main ke sawah atau ke hutan kayak gitu-gitu. Ada satu sepupu aku, dia kebetulan jarak usianya cuma 3 hari sama aku, jadi kayak udah sister brother banget, udah deket banget gitu. Waktu itu dia selalu ngajakin aku main, ayo mbak main ke mana gitu, misalkan cari ikan atau kayak gitu-gitu. Jadi aku tetap melakukan aktivitas secara normal ya guys gitu, meskipun basically aku low vision gitu, meskipun jarak pandangku pendek banget, tapi ya karena aku terlatih dengan kehidupan normal, jadi ya aku menjalani hidup seperti layaknya orang normal gitu, bukan disabilitas gitu. Terus apa lagi ya, oh iya aku main sepedaan juga nih. Nah itu yang bikin orang tua khawatir tuh kadang gitu ya,
mana polisi tidur, mana ada lubang, terus ada batu kayak gitu tuh aku nggak bisa memprediksi hal itu gitu, karena jarak pandangku tuh pendek banget. Aduh sorry belibet guys gitu. Jadi jarak pandangku tuh pendek dan sempat khawatir sih mama papa dan mungkin mereka nggak tahu kalau aku pernah nyemplung ke sungai kayak gitu-gitu ceritanya tuh. Jadi aku tuh pernah masuk ke got, nyemplung ke sungai, ke sandung inilah, ke sandung itu, dan untungnya alhamdulillahnya teman sepermainan aku tuh memang dia benar-benar ngertiin aku banget gitu dan nggak mempermasalahkan kedisabilitasan aku. Jadi dia ngajakin aku main kemana aja, ngajakin muter-muter main sepeda kemanapun, kayak ke misalkan ke desa lain atau ke sungai atau ke sawah gitu. Jadi main di pematang sawah, terus main air di sungai kayak gitu-gitu, terus naik-naik ke atas bukit kayak gitu-gitu. Jadi permainan aku tuh benar-benar permainan orang-orang awas ya, orang-orang normal gitu. Jadi aku tuh menjalani hidup tuh seperti layaknya mereka pada umumnya gitu. Terus belajar juga sama kan, metode pembelajarannya aku sama kayak temen-temenku di kelas. Jadi gurunya nerangin ya gimana caranya supaya aku bisa paham, bisa ngerti gitu. Jadi aku triknya itu adalah membaca buku diktat gitu. Biasanya aku sehari sebelumnya, malamnya itu biasanya aku baca. Kalau enggak, misalkan guruku lagi nerangin, aku tuh baca buku diktatnya itu gitu. Terus apa lagi ya? Terus kalau misalkan matematika itu biasanya aku bantu pakai catatan kecil gitu loh guys, catatan. Jadi aku punya notes kosong gitu, punya buku kosong buat aku coret-coret, atau kertas lah. Zaman dulu tuh masih kertas ya, kertas folio gitu atau kertas bergaris lah ya, pokoknya kertas kosong. Terus aku tulis-tulis gitu, misalkan guru aku ngomong 1 ditambah 1, aku tuh juga ikutan nulis gitu, 1 plus 1 gitu. Jadi aku bisa berimajinasi dengan apa yang guruku maksudkan gitu. Jadi ya sambil guruku ngomong sambil aku nulis. Jadi itu malah justru memori yang gampang aku ingat daripada aku baca buku diktat kalau nggak dengerin omongan. Kadang kan gitu ya guys, kalau lagi di kelas tuh biasanya murid-murid tuh suka nyeleweng gitu. Kadang gurunya nerangin apa, muridnya ngebayanginnya apa gitu kan. Tapi kalau aku enggak, aku berusaha banget fokus buat ini nulis-nulis gitu. Jadi biar aku bisa ingat-ingat lagi ketika di rumah belajar gitu. Terus masa kecilku diisi dengan apa lagi ya? Oh iya, aku hampir kelupaan nih. Jadi waktu kecil tuh aku juga hobi tampil nih guys. Aku memang sedari kecil tuh memang pede abis gitu. Jadi suka tampil gitu ya di depan umum, baik nari atau nyanyi kayak gitu. Jadi waktu di taman kanak-kanak tuh ada drum band kan, aku juga ikutan gitu. Jadi jalan baris sama teman-teman, terus ngelilingin tempat manggungnya itu, tempat pentasnya. Jadi hal yang bukan impossible lagi ya buat tunanetra untuk disetarakan dengan orang-orang awas, orang-orang normal pada umumnya gitu. Jadi aku tuh juga gitu, nari, nyanyi, naik ke atas panggung sendiri kadang tanpa digandeng mama. Jadi ya gimana ya, kalau kesandung ya itu itu lagi sialnya. Kalau enggak ya alhamdulillah, karena kayak gitu aku sering ke sandung-sandung juga gitu. Tapi ya cuek aja, aku memang dasarnya pede abis ya, cuek banget. Jadi ya gitu, nggak pernah kepikiran yang bakalan nanti gimana gitu, termasuk ketika aku main sepeda itu gitu. Terus ya seneng lah. Masa-masa kecilku tuh masa-masa kecil yang normal ya, meskipun aku kalau baca juga agak susah. Waktu di TK SD itu juga susah, nggak bisa lihat papan tulis kan gitu. Jadi ya punya metode belajar lain lah daripada teman-teman aku pada umumnya gitu.
salah satunya tadi dengan menulis tadi. Aku biasanya suka coret-coret di kertas atau suka baca buku diktat dari sekolah kan gitu. Terus ada cerita unik lagi nih guys. Jadi aku itu memang dari kecil suka dibully sama teman-teman sepermainan aku. Bahkan aku tuh dulu pernah waktu main di teman-teman kampung ya, di kampung aku di rumah gitu, itu aku tuh pernah masuk kayak saluran penyedot air gitu loh guys, tapi ada lubangnya gitu, jadi aku terperosok ke dalamnya gitu. Dan itu teman-teman aku yang nolongin cuman sedikit, dan ada yang komentar kayak gini, aku nggak mau main lagi sama Rani, ntar takutnya Rania misalkan kenapa-napa nanti kitanya yang disalahin. Ada yang ngomong kayak gitu juga ke aku, tapi nggak semuanya kayak gitu. Jadi gimana ya, menurut aku tuh ada aja teman yang baik meskipun banyak teman yang jahat gitu sama aku. Jadi aku selalu nggak pernah ngerasa khawatir gitu ketika aku masuk di dunia baru, misalkan di suatu tempat baru atau lingkup baru, sosial baru, terus ya environment baru, itu aku tuh nggak pernah ngerasa apa ya, kayak ngerasa takut kalau nggak punya teman tuh enggak, karena aku selalu dapat aja teman-teman yang baik gitu. Bahkan dulu itu teman sepermainan aku, namanya aku sebutin inisialnya aja ya, inisialnya D. Itu dia itu deket banget sama aku, jadi kalau main sepedaan aku sama dia, selalu sama dia gitu. Karena di kelas itu kita juga satu kelas dan deketan bangkunya, jadi aku sering ngobrol atau sering ngerjain dia, kadang ngusilin. Aku tuh usil banget orangnya. Terus pernah juga, jadi teman-teman aku kan suka pada ngebully gitu ya, ngebully si buta, si juling gitu, kamu nggak bisa lihat, kamu juling, kamu cacat kayak gitu, itu udah hal biasa. Dan ada temen aku cewek, mungkin aku dulu pernah cerita ya, temenku aku tonjok perutnya gara-gara dia suka ngebully aku. Temen aku tuh cewek, suka ngebully, dan ya aku kesel kan. Dan waktu itu tuh ternyata temen aku yang inisialnya D itu, dia tuh punya niatan jelek banget, karena dia saking sedihnya ngeliatin aku dibully setiap hari. Jadi dia tuh buat ramuan racun gitu loh guys. Ini serius ya, aku gak bohong. Dia tuh sampai buat ramuan racun hanya untuk biar temen aku tuh mati gitu loh, biar nanti aku nggak dibully lagi gitu, biar kamu nggak dibully lagi Ran, begitu dia bilang gitu. Kan aku tuh ngerasa kasihan, kamu tuh setiap hari diajakin dia terus bla bla bla. Aku tuh langsung shock, oh my god, ternyata ada juga ya teman aku yang peduli tentang keadaan aku, tentang kedisabilitasan aku, dan dia benar-benar menghargai aku gitu. Kadang dia juga suka pinjemin catatan. Oh iya, ini trik lagi nih ya, aku baru keingat, sorry lupa. Jadi misalkan ada tugas atau ada catatan nih, kadang kan guru kan suka nyatet-nyatet tuh di papan tulis, aku kan nggak bisa lihat. Jadi bukunya temen aku itu waktu SD itu, bukan hanya SD ya, aku bahkan ngelakuin ini sampai kuliah loh. Itu bukunya tuh selalu aku pinjem dan aku bawa ke rumah buat aku tulis, karena aku tuh nggak bisa baca kalau tulisan di papan tulis tuh nggak bisa baca, dan aku juga nggak bisa baca di ruangan yang terlalu gelap gitu. Jadi bukan terlalu gelap aja ya, jadi ruangan yang orang-orang pada umumnya kelihatan aja aku kadang nggak kelihatan, jadi aku harus pakai lampu duduk buat lampu belajar gitu loh guys. Itu jadi di rumah aku pakai penerangan plus gitu, selain lampu bola lampu yang ditempel di atas itu ya Ethernet, aku tetap pakai lampu duduk gitu, jadi biar lebih terang. Karena kan kalau low vision kan kayak gitu ya, jadi dia tuh bisanya lihatnya warnanya kontras gitu. Kalau misalkan seandainya aku gambar bunga warnanya kuning dan itu di kertas yang warnanya putih, itu aku nggak nampak jelas banget gitu. Jadi aku termasuk ada buta warnanya juga gitu. Jadi nggak bisa jelas. Kalau pengen jelas tuh biasanya aku di rumah. Jadi kalau waktu zaman dulu ngewarnain di kelas tuh aku biasanya udah belepotan kayak gitulah. Pokoknya intinya
keluar dari garis dan belepotan abis lah pokoknya gitu. Kalau ngerjain di rumah lebih better ya, mendingan gitu daripada ngerjain di sekolah. Makanya aku lebih fine, lebih nyaman, lebih comfort buat ngerjain sesuatu itu di rumah karena memang fasilitasnya ada di rumah gitu. Dan waktu aku SD itu belum zaman banget pakai alat yang ini, yang kayak teropong gitu loh guys. Kalau orang-orang low vision kan ada alat bantu teropong dan loop kecil gitu ya, mikroskop kecil. Zaman SD sih aku sempat pakai beberapa hari gitu, sekitar beberapa hari aja gitu. Dan waktu tes itu juga aku pakai cuma sekali UTS waktu itu, karena aku gak ngerasa nyaman. Karena temen aku tuh ya namanya anak-anak ya namanya anak-anak tahu barang baru dan barang yang aneh yang gak biasa mereka pakai itu, mereka tuh minjem gitu loh. Jadi kayak pinjem sini tarik ke sana tarik ke sini, padahal itu kan bahannya kaca ya, kaca cembung gitu modelnya. Jadi nanti kalau aku taruh lensanya itu di tulisannya itu bisa membesar gitu, jadi aku bisa baca basically. Tapi karena setiap hari aku tuh jadi bahan bulian karena aku tuh aneh bawain peralatan yang aneh ke sekolah, jadi aku tuh minder gitu. Jadi nggak mau pakai, udahlah nggak usah pakai ini nggak usah pakai loop, malu aku digodain mulu sama teman-teman. Bahkan kadang teman-teman aku tuh suka ngeliatin semut pakai itu loop aku gitu, pada minjem buat ngeliatin semut gitu. Ih kok gede banget semutnya, bla bla bla. Ada yang komentar kayak gitu. Ih kadang aku tuh ngerasa risih ya gitu. Maksudnya itu tuh bukan alat mainan, itu tuh alat bantu aku buat baca gitu. Tapi ya karena ya masih anak-anak, mau gimana lagi aku tuh cuma takut kalau itu pecah gitu loh, karena harganya kan lumayan mahal ya gitu kan. Kasihan orang tua aku juga gitu kalau harus ngebeliin sesuatu yang baru. So ceritaku apa lagi ya selain dibully di masa kanak-kanak. Aku dulu juga pernah ikut presenting cilik nih guys. Jadi aku nih kan memang dari kecil cerewet banget ya, cerewet dan suka ngomong gitu. Jadi sempet itu ada kompetisi tingkat nasional di salah satu TV swasta di Indonesia. Waktu itu aku masih SD kelas 6 gitu. Jadi aku ikut itu ajang pencarian bakat presenting waktu itu, buat host TV cilik gitu. Waktu itu ada program film-film kartun kan, waktu itu banyak banget kayak Dora the Explorer, SpongeBob SquarePants, kayak gitu lah yang sejenis-jenisnya gitu. Jimmy Neutron, pasti kalian kalau seumuran aku pasti tahu deh itu stasiun TV apa yang aku maksud gitu. Terus aku ikutan itu, ya lumayan lah, lolos 20 besar. Jadi aku ikut di mana-mana nih, di Jakarta ikut, di Surabaya ikut. Waktu di Semarang itu malah lucu lagi. Jadi waktu di Semarang itu aku ini kan naik ke atas panggung gitu, jadi sempat nervous, demam panggung. Akhirnya wajahku, kata mama papa, ih wajahnya merah banget, malu terus akhirnya aku waktu itu nangis gitu. Terus akhirnya nggak dilanjutin. Terus ketika ada event lagi di Surabaya, aku sebelumnya latihan dulu nih habis-habisan sama temennya papa aku, kan ada yang pintar nge-host nih gitu. Terus akhirnya aku latihan digembleng habis-habisan, bisa lolos. Ternyata aku sebagai low vision pun aku bisa jadi news anchor atau sebagai host ya, notabene kita nggak bisa ngelihat tapi kita kan juga bisa ngapalin skripnya gitu, atau bisa berimajinasi atau mendesain kata-kata itu secara spontan gitu. Kalau aku tipenya orangnya spontan ya gitu. Jadi ketika ada di kompetisi itu ya fine-fine aja. Padahal aku naik panggung itu lumayan. Waktu itu ada 3 atau 4 truk gitu, dan aku harus mandiri sendiri waktu itu. Jadi nggak dibantuin mama buat naik panggung gitu, nggak. Tapi ya antara ragu-ragu gimana gitu ya, karena kan itu di bawah, biasanya kalau di bawah panggung, di bawah tempat kita berpijak di panggungnya itu biasanya ada kabel-kabel gitu.
sama kabelnya itu untungnya sih nggak kenapa-napa ya, untungnya nggak, maksudnya aku nggak sampai jatuh atau kayak gimana, cedera atau kayak gitu enggak sih, cuman sering kebelit-belit sama si kabelnya itu gitu. Jadi ya masa kecilku tuh masa kecil yang berwarna banget gitu, jadi sama aja normal kayak kalian itu. Aku pernah main sepeda, aku suka main kartu, suka main bom kar juga suka. Terus apalagi ya, permainan-permainan yang ekstrim-ekstrim kayak gitu, kayak panjat-panjatan yang buat cowok tuh aku juga suka, karena sepupu-sepupu aku kan cowok-cowok nih gitu, jadi aku ikutan main Tamiya lah, main yoyo segala macam. Jadi bukan berarti orang disabilitas itu terus jadi eksklusif ya, kesannya nggak kayak gitu. Jadi aku tuh tetap layaknya orang awas gitu, jadi kayak nggak kenapa-napa meskipun matanya juling atau kelihatan agak berbeda lah daripada teman-teman aku yang lain gitu. Sekian dulu ya guys part pertama kali ini, nanti disambung lagi ceritanya di masa remaja sama masa dewasa. Jangan lupa nih yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, terus like, komen, dan share-nya juga. Siapa tahu ada nih teman-teman yang sehati sama aku, low vision, selama dari kecil atau selama hidup pernah ngerasain jadi low vision sebelum totally blind. Ada loh temen aku yang low vision dulu sebelum totally blind, dan dia juga punya kisah yang unik-unik gitu. Jadi silakan komen di bawah bagi yang ngerasa suka atau pengen komen mau tanya apa gitu juga bisa gitu. Jangan lupa stay tune to my YouTube channel karena udah di subscribe kan, jadi nonton terus ya kisah-kisah selanjutnya. Seru-seru banget nih soalnya kisah hidupku nih, jadi silakan di subscribe. Jangan lupa komen, share, and like-nya juga. Terus kali ini di episode kali ini aku pakai aksesoris. Kok ribet banget ya ngomong aku ya. Aku itu pakai aksesoris dari MHR Indonesia. Jadi aku pakai brosnya nih, brosnya warna ungu, meskipun aku nggak kelihatan ya karena ini udah dikasih tahu warnanya ungu. Baju aku juga warnanya ungu dan gelangnya juga warnanya ungu, unyu-unyu banget kan. Ini limited edition ya guys. Jadi kalau kalian suka aksesoris yang eksklusif yang hanya dipunyai hanya satu orang, nah silahkan cari di MHR Indonesia, di IG-nya MHR Indonesia. Aduh, suaraku habis nih. Sorry nih kalau jelek suaranya. Gitu. Silakan kalian cari di MHR Indonesia atau bisa WhatsApp ke 0895 3880 70